Jadi mulai sekarang kamu tentukan target kamu apa, capai itu, yakin kalau kamu bisa mendapatkan itu. Bahkan ketika kamu harus gagal pun, percayalah itu adalah jatah gagal kamu, jadi habiskanlah jatah gagal kamu, dan yakin setelah itu kamu akan sukses. Luangkan waktu kamu untuk klik tombol subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Pada materi kali ini saya akan membahas dengan tema miliki ABCD untuk meraih kesuksesan. Nah, pada materi kali ini saya akan memutar video terlebih dahulu. Oke, judul videonya itu adalah orang sukses versus orang gagal. Selamat menyaksikan. Video ini saya ambil dari YouTube, jadi kalian juga bisa menyaksikannya sendiri ya. Tapi kali ini kita akan membahasnya bersama-sama, yaitu 7 perbedaan mendasar antara orang sukses dan orang yang tidak akan sukses. Kita anggap ini orang yang sukses, dan ini adalah contoh orang yang gagal. Yang pertama yaitu menghadapi kegagalan. Ini yang orang sukses ya, ini orang yang gagal. Perbedaannya yaitu, kalau orang yang sukses ketika mendapatkan kegagalan, maka dia akan mencoba untuk memotivasi dirinya sendiri. Bahkan kegagalan yang terjadi itu tidak menjadi suatu hambatan dia dalam melakukan sesuatu lagi. Contohnya di sini adalah dia mengatakan bahwa kemarin aku gagal presentasi, maka aku harus melatih diriku lebih giat lagi. Tapi beda nih sama orang yang gagal. Presentasiku kemarin gagal, aku memang tak bisa bicara di depan umum. Nah, contoh misalnya di sekolah. Kamu pernah misalnya membuat presentasi, terus kamu merasa malu karena ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi nggak bisa disampaikan, dan itu menjadi aneh dan menjadi bahan kelelucon untuk teman-teman kamu. Kalau kamu ingin jadi orang yang sukses, maka kamu harus punya tekad yang kuat dan meyakini diri kamu bahwa jika nanti ada kesempatan lagi, kamu akan melakukannya dengan sangat baik. Gitu. Kalau kamu pengen jadi orang yang gagal, semoga sih tidak ada ya. Itu sangat disayangkan, karena sama aja kamu seperti mengubur potensi yang sebenarnya kamu milikin gitu. Jadinya kamu nggak memiliki kemampuan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, nih, orang yang sukses berani belajar dari kesalahan, sementara orang yang nggak sukses akan berhenti belajar. Jadi kamu termasuk orang yang mau sukses atau orang yang mau gagal. Tinggal kamu pilih sendiri ya. Lanjut, yang kedua, itu ada menghadapi perubahan. Ini orang yang sukses, ini orang yang gagal. Orang yang sukses, ketika menghadapi sesuatu perubahan, dia akan merasa bahwa itu adalah sesuatu tantangan baru yang perlu dia coba dan perlu dia lakukan. Gitu. Contohnya di sini, aku akan membuat toko online karena zaman sekarang orang-orang lebih suka belanja online. Beda nih sama orang yang mentalnya nih mental orang gagal gitu. Dia tuh bakal beranggapan bahwa ketika zamannya berubah, maka dia ngerasa kalau penjualan dia tuh produknya tuh bakal menurun. Dan dia bakal frustasi atas pikiran dia sendiri. Nah, contoh lagi yang lebih relate adalah sekarang ini kan lagi kita kena wabah. Banyak sekali guru-guru yang awalnya tidak melakukan atau memanfaatkan teknologi, sekarang seperti saya mau nggak mau harus memanfaatkan teknologi. Kalau saya menjadi guru yang gagal, pastinya saya bakal tetap monoton. Saya bakal tetap sekedar ngasih soal, ya ngasih, misalnya contoh, saya bakal ngasih minta kalian untuk buka atau beli buku, terus buka halaman berapa dan kerjakan di halaman berapa.
Selalu seperti itu, tidak ada perubahan. Jadi tidak ada bedanya ketika saya mengajar secara tatap muka langsung ataupun ketika saya secara daring. Gitu. Tapi berbeda ketika misalnya ada guru yang ingin menjadi guru yang sukses atau guru yang bisa menghadapi suatu perubahan. Yang awalnya mungkin guru tersebut selalu memanfaatkan buku seperti saya contohnya, tapi guru tersebut ini mau mengubah gaya belajarnya. Jadi beliau akan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan semua media pembelajaran atau kelas digital kayak Classroom, memanfaatkan presensi menggunakan Google Formulir, nah seperti itu. Jadi tidak hanya guru yang memberikan motivasi kepada siswa. Dengan seperti itu, siswa pun harusnya bisa memberikan motivasi kepada gurunya, agar gurunya selalu semangat memberikan materi. Gitu. Kita lanjut lagi. Oke. Orang sukses merangkul angin perubahan dengan sukacita, sementara orang yang nggak sukses takut dengan perubahan. Gitu. Jadi kalau kamu yang sekarang lagi mau coba jadi YouTuber, nggak apa-apa dicoba, tapi tetap kamu harus punya kualitas diri yang positif. Tentukan diri kamu sendiri, bagaimana kamu mau orang menilai kamu, seperti itu. Jadi jangan takut untuk menghadapi perubahan, meskipun awalnya kamu tuh merasa tidak yakin. Yang penting niatnya positif, ngejalanin pun juga sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, maka silahkan lakukan itu. Kita lanjut lagi. Oke, yang ketiga adalah ketika berbuat kesalahan. Orang yang sukses atau orang yang gagal pasti semuanya pernah ngerasain yang namanya kesalahan. Bahkan orang yang kaya sekalipun sama orang yang bertaraf ekonomi rendah pasti pernah mengalami yang namanya kesalahan. Gitu. Kita stop dulu. Oke. Untuk orang yang sukses, ketika membuat kesalahan, dia akan menerima kesalahannya tersebut dan dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Berbeda dengan seseorang yang bermental orang gagal. Dia akan melakukan self-defense, dia akan melakukan mekanisme pertahanan diri, dan dia akan menyalahkan kesalahan itu kepada orang lain atau menganggap bahwa kesalahan yang dia lakukan bukanlah kesalahan dia, tapi karena ada faktor lain. Gitu. Jadi dia tidak akan menerima bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan. Kenapa dia melakukan itu? Rata-rata orang yang bermental orang gagal seperti ini, dia tuh akan menahan egonya sendiri, bagaimana caranya bahwa harga dirinya ini tidak terganggu. Dia akan tetap dihargai oleh orang lain meskipun dia tidak berkata jujur gitu. Nih, lalu orang sukses mau bertanggung jawab atas kesalahan yang ia buat. Sementara orang yang nggak sukses itu akan menyalahkan pihak lain. Gitu. Kalau contoh misalnya di self defense atau mekanisme pertahanan diri, self defense yang dilakukan menyalahkan pihak lain itu misalnya kayak ada proyeksi. Contoh, seorang siswa nih, dia nggak naik kelas. Nah, ketika dia tidak naik kelas, dia akan menyalahkan gurunya dan beranggapan bahwa ya iyalah gue nggak naik kelas, orang gurunya sensi banget sama gue, misalnya gitu. Padahal realitanya nih, guru tersebut ngasih nilai minim bukan tanpa sebab, ya nggak sih? Pasti karena misal dia jarang masuk awalnya, jarang banget ngumpulin tugas. Dan kenapa siswa ini bohong? Bisa jadi dia melindungi dirinya sendiri. Dia menutupi rasa malunya. Gitu. Jadi ketika ada orang bohong, itu kita harus cari tahu dulu nih, kenapa sih orang ini bisa bohong? Gitu. Lanjut. Tapi bukan berarti saya membela orang yang berbohong ya, tidak sama sekali. Karena kejujuran itu bisa menentukan kualitas seseorang. Gitu. Lalu yang keempat, ketika memiliki informasi dan pengetahuan. Nah, bagaimana sih sikap seorang yang sukses sama sikap seseorang yang gagal? Kalau orang yang sukses tuh, dia tidak akan pernah sungkan untuk berbagi informasi, pengetahuan, atau semacamnya.
Berbeda dengan orang yang tidak ingin sukses atau orang yang gagal. Mentalnya tuh sangat lemah. Bahkan dia menjadi orang yang takut ketika apa yang dia miliki harus diketahui oleh orang lain. Dan dia menganggap bahwa apa yang dia miliki nggak boleh nih orang lain tahu, karena bisa jadi dia tuh jadi musuh kita gitu. Padahal yang kita tahu ketika kita punya ilmu, terus kita ngajarin orang, maka insya Allah ilmu yang kita miliki tuh akan nambah ingat, ya nggak sih? Atau enggak, ilmu yang kita miliki tuh makin nambah. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan pun, orang akan ngingetin kita gitu. Contohnya gitu. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang sukses, kamu nggak boleh pelit sama ilmu yang kamu milikin. Kalau misalnya kamu mau jadi orang yang bermanfaat, ya udah silahkan. Berbagilah sesuatu yang positif gitu. Jangan takut untuk berbagi dengan orang lain. Apalagi kalau orang itu butuh banget informasi atau ilmu atau pengetahuan yang kita punya. Gitu. Orang sukses tak keberatan berbagi data dan informasi, sementara orang yang sukses menyimpannya untuk diri sendiri. Jadi kamu jangan jadi orang yang pelit ya. Terus yang kelima, tentang target dan cita-cita. Ini orang yang sukses, ini orang yang nggak akan sukses atau yang nggak mau sukses. Karena sukses itu pilihan. Lanjut. Nah, kita ngebahas tentang target sama cita-cita. Kalau orang sukses tuh mikirnya, dia yakin sama kesempatan atau waktu yang dikasih. Contohnya ini, aku akan sispek dalam 8 bulan. Tentu dengan usaha keras. Berbeda dengan orang yang punya mental orang gagal. Aku tahu apa yang menjadi tujuan hidupku. Kalau kamu pernah bikin yang namanya life mapping, tujuan hidup, kamu berarti termasuk orang yang pengen dan punya harapan untuk sukses di kedepannya. Ya nggak sih? Karena kamu harus bisa membayangkan apa sih yang bakal terjadi nanti, dan yang kamu tulis itu adalah hal-hal yang positif. Misal, pengen punya motor misal, atau misalnya pengen jadi lulusan terbaik nih di sekolah, pengen masuk universitas nih yang negeri, ya nggak sih? Nah, berarti kan semua yang kamu pengenin nggak cuman dilakukan dengan omong kosong doang, tapi perlu dengan yang namanya usaha keras. Kalau kita ngomongin target, kita harus punya yang namanya motivasi. Baik itu motivasi dari dalam diri kita atau internal, atau motivasi dari luar atau eksternal. Jadi jangan cuman yang oh ya udah deh, gimana nasib aja, ya udah gimana kayak air ngalir aja deh. Nah, itu tuh yang nggak baik. Karena kenapa? Karena kamu nggak punya tujuan hidup. Bahkan ketika dikasih pilihan pun, kamu nggak akan memilih. Karena kamu ngerasa kayak, ah udahlah daripada milih, hasilnya A, nanti gue nyesel. Kalau gue milih B, nanti gue nyesel. Yaudah terserah. Gitu. Jadi jangan yang terlalu santuy gitu. Jadi harus tetap punya target. Karena, balik lagi, hidup adalah pilihan. Gitu. Apa yang kamu pilih sekarang, itu yang akan menentukan nantinya. Gitu. Orang sukses menuliskan tujuan dan target yang ingin ia capai. Orang yang nggak akan sukses justru nggak punya target sama sekali. Jadi mulai sekarang kamu tentukan target kamu apa, capai itu, yakin kalau kamu bisa mendapatkan itu. Bahkan ketika kamu harus gagal pun, percayalah itu adalah jatah gagal kamu, jadi habiskanlah jatah gagal kamu, dan yakin setelah itu kamu akan sukses. Lanjut, yang keenam. Dalam bicara dan bertindak. Pasti berbeda antara orang yang bermental sukses sama orang yang bermentalnya orang gagal. Ini orang yang sukses, aku menerima saran dan banyak bekerja. Kalau orang yang bermental gagal, aku akan lebih banyak berkoar karena berkoar lebih mudah dibanding bekerja. Ini benar-benar relate banget sih sama kehidupan kita. Karena gini, kita pernah ngeliat ada orang yang nggak pernah kenal lelah ya nggak sih untuk melakukan sesuatu. Bahkan ketika harus menerima kritik pun, mereka seneng banget karena ngerasa mendapatkan perhatian gitu. Dan mereka lebih banyak melakukan. Beda nih sama netizen-netizen nih, nah yang kayak gini nih. Mereka tuh kalau saya anggap ya, mereka tuh kayak panitia surga, ya nggak sih?
Ya karena mereka lebih banyak nilai orang lain ketimbang nilai diri dia sendiri. Dia tuh lebih banyak komentarin orang ketimbang komentarin apa yang dia lakukan. Dan orang-orang yang bermental gagal ini jarang banget yang namanya introspeksi diri. Hobinya dia apa? Nyari kesalahan orang lain. Ya, dia tuh jatuhnya kayak wartawan ya. Nanya orang mulu, tapi lupa apa yang udah dia lakukan sebenarnya. Karena belum tentu dia ini bisa melakukan apa yang orang lain lakukan. Gitu. Jadi di sini kamu bisa mempertimbangkan nih, mana sih hal positif yang bisa dilakukan sebagai orang yang nantinya akan sukses gitu. Lalu orang yang gak sukses lebih sering berkuar-kuar daripada mendengar. Orang sukses lebih banyak mendengar lalu bekerja. Lanjut, kita ke yang terakhir. Yang ketujuh itu ada tentang pola pikir. Oke, ini adalah orang yang sukses dan ini orang yang tidak sukses. Kalau orang yang sukses tuh ngebahas tentang pola pikir, dia akan berpikiran kalau ketika ada orang lain yang membutuhkan dia akan dengan senang hati membantu orang tersebut. Contohnya ini, aku bantu mereka yang tidak seberuntung diriku. Berbeda dengan orang yang punya mental gagal. Takkan pernah aku bantu mereka, aku harap mereka gagal, agar aku lebih terlihat hebat. Jadi gini sih, kalau orang dibilang sukses, semua orang tuh punya jalurnya masing-masing. Misal, ada orang yang sukses di dalam pendidikan. Sekolah dia selalu dapat yang negeri, kuliahnya dapat yang negeri, dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi belum tentu orang ini bisa sukses ketika dia buka usaha. Ya nggak sih? Jadi, atau ketika misalnya dia berkeluarga, atau ketika dia membuat sesuatu organisasi gitu. Jadi jalur sukses itu banyak dan berbeda sekali gitu targetnya mereka atau kamu. Jadi kamu bisa menentukan bagaimana sih menurut pandangan kamu seseorang itu bisa dikatakan sukses, atau bagaimana sih menurut kamu kamu itu jadi orang yang sukses. Karena sering banget nih ketika saya tanya, cita-cita kamu apa? Mau jadi orang sukses, Bu? Buat saya tuh kayak terlalu universal dan nggak punya tujuan pasti gitu. Saya bingung gimana maknain antara si A ketika dia bilang mau sukses atau si B yang bilang mau sukses. Karena kan nggak mungkin dong saya samain, oh mereka suksesnya nih kalau misalnya punya mobil. Kan belum tentu. Bisa jadi si A ini dari keturunan yang memang baik, bagus, dia udah punya mobil. Dan menurut dia, punya mobil itu bukan menjadi panutan sukses gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kamu bisa menentukan suksesan kamu sendiri itu seperti apa. Nah, orang sukses ingin kesuksesannya menular, sedangkan orang yang tidak sukses, orang yang nggak sukses diam-diam mendoakan pihak lain untuk gagal. Jadi dia nggak akan mau support orang lain. Nah, jadi sikapmu lebih ke arah kayak mana? Untuk kamu yang masih bersih, uh, cuek, bodo amat, berarti kamu termasuk orang yang nantinya akan menjadi orang yang gagal atau orang yang bermental gagal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada apersepsi. Apersepsi itu ialah pengamatan secara sadar tentang segala sesuatu yang karena kita bahasnya di sini tentang kesuksesan, maka ini membahas tentang kesuksesan. Pada dasarnya, semua orang memiliki masa depan yang diinginkan. Untuk mewujudkan sebuah keinginan, tidak cukup memiliki rencana aja, tapi perlu perencanaan dan usaha yang maksimal. Setuju? Ya. Oke, di sini kalian bisa baca. Selanjutnya, ini saya tutup terlebih dahulu. Nah, pengertiannya di sini ialah merencanakan sukses masa depan dengan konsep A, B, C, D. Oke, A-nya harus ingat yaitu ambisi positif, B-nya yaitu bakat minat, dan C-nya ini adalah cara strategi, D-nya itu doa. Oke, untuk seseorang yang punya ambisi, sebenarnya itu bagus banget. Dia punya tekad yang sangat baik. Ambisinya itu terhadap keinginan, cita-cita, impian, atau sesuatu yang ingin dicapai dengan emosional yang kuat untuk meraihnya.
kamu harus punya ambisi ini dulu atau niat dan yakin kalau kamu bisa mendapatkan atau mencapai hal tersebut. Lalu lanjut ke yang B. Itu ada bakat dan minat. Bakat dan minat yang dimiliki sebagai potensi diri yang harus dioptimalkan untuk mendukung ambisi. Jadi yakin gak nih bakat minat kamu nih bisa mendukung si ambisi ini? Gitu. Karena banyak orang yang punya ambisi besar, tapi dia menjalankannya itu nggak sesuai dengan bakatnya atau sebaliknya gitu. Dia punya bakat yang sangat baik, sebenarnya bagus, dia udah tahu bakat dan minatnya, tapi dia nggak punya ambisi, dia nggak punya kekuatan atau keyakinan di dalam dirinya. Kalau sebenarnya dia tuh bisa mencapai itu, gitu. Lalu selanjutnya si C, itu cara atau strategi. Cara atau strategi yang harus dilakukan untuk meraih impian. Maka dengan begitu, cita-cita akan dicapai. Contohnya seperti yang tadi saya bahas adalah membuat life mapping. Jadi di life mapping itu kamu udah harus tahu nih jangka pendek kamu apa, jangka menengah apa, jangka panjang kamu apa. Karena dengan begitu kamu bisa mencapai cita-cita kamu tuh step by step gitu. Selanjutnya ada doa. Ini udah pasti harus banget, bahkan ketika kamu ngerasa di titik rendah kamu pun kamu harus tetap doa. Jadi jangan cuman karena lagi punya ambisi yang kuat, terus kamu doanya baru digencar-gencarin gitu. Nah, nggak gitu ya. Karena gini, yang saya tahu, doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong gitu. Nah, ini adalah rangkuman dari video tadi tentang 7 perbedaan mendasar antara orang sukses dan orang yang tidak akan sukses. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan juga mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.